ulama yang makomnya paling tinggi di sebuah negara atau sebuah area. Ulama yang punya makom paling tinggi adalah ulama yang tidak diam saja melihat ketidakadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Ya, menurut saya, ya memang sebenarnya Jokowi salah pilih sebenarnya, salah pilih. Karena memang harusnya ke depan ini memang ulama itu harusnya ke depan nanti ini, jika akhirnya ulama itu disertifikasi, berarti ke depan lagi Menteri Agamanya juga harus disertifikasi supaya adil. Gitu. Jadi nanti misalnya ada yang gagal jadi ulama, juga harus ada yang gagal jadi Menteri Agama. Ketika disertifikasi bahwa Menteri Agama misalnya harus bisa bahasa Arab, kan? Minimal Menteri Agama minimal hafal juz amma lah, nggak usah hafal Al-Quran lah. Hafal 30 juz terlalu banyak. Minimal nanti itu di ke depan saya Ahmad Dhani bersama Gus Nur mengusulkan kepada Pak Jokowi supaya nanti Menteri Agama itu minimal hafal juz amma aja. Iya. Juz amma tok ae wis. Gak usah sing angel-angel 30 juz, ya kan? Iya. Aku rada gak cocok ambek sampean. Oh, di sini. Coba sampean ya apa? Lah jare sampean kan Jokowi salah pilih. Lah jare aku Jokowi itu bagian dari kesalahannya juga. Oh, gitu ya. Aku gak wani cak ngomong ngono cak. Jokowi itu salah pisan, dudu Menteri Agamane sing salah. Oh iya. Jokowi ini salah pisan. Jadi Ustadz Gus Nur ini istiqomah dalam hal maido rezim. Nah, gak gampang loh. Dudu Jokowi rezim. Iya, rezim maido karena gini cak. Sajake ya Jokowi ya gak berkuasa banget aja gitu. Jadi kalau kita maido Jokowi ya percuma karena yang berkuasa itu bukan Jokowi. Ya, kita udah tahu sama-sama lah. Bukan rahasia umum. Jadi kalau saya maido Jokowi, aku seneni Prabowo gitu. Jadi aku mau ngunen-nguneni menterinya gak apa-apa. Tapi kalau sampean ngomong rezim gak apa-apa. Gak apa-apa, rezim gak apa-apa. Karena memang rezim itu kan bisa siapa saja, ya kan? Iyo. Bisa oligarkinya, ya kan? Bisa ketum partai, ya kan? Bisa aja kan ketum partai tidak menjabat jabatan yang penting tapi bisa menguasai presiden, bisa saja. Ya kan? Atau rezim itu adalah salah satu partai tertentu yang punya agenda-agenda tertentu gitu kan. Kayak misalnya sertifikasi ulama misalnya kan yang seperti sampai hari ini ngamuk-ngamuk tadi kan. Ya pasti sertifikasi ulama by siapa? Kalau menurut saya, jariku sertifikasi ulama itu dilakukan oleh MUI masih oke lah. Nah ini aku nggak tahu nanti sertifikasi ulama itu siapa sih? Yang mau menyeleksi siapa? Arteria Dahlan ta? Ya kan? Kan kita nggak tahu. Cahyokumolo ta? Ya kan? Pramono Anung apa yang mau menyeleksi ulama? Kita kan nggak tahu. Iya. Ya kan? Atau Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin kan bukan kiai sekarang udah wakil presiden, ya kan? Jadi siapa yang memberikan sertifikasi pada ulama? Atau Gibran. Mesti sanajur wis. Mesti sanajur. Ayo rek sapa rek jarimu rek? Gibran. Sapa wis sing enggak kita ngomong sing mbek nang Jawa Timur lho, mbek Jawa Tengah. Sapa sing ngape sertifikasi ulama iki sapa? Ayo ngomong sapa? Ayo Gibran. Sapa ulama sapa sing ngape memberikan sertifikasi ulama iki sapa? Dia siapa? Ulama yang paling makomnya paling tinggi itu siapa? Ayo. Nah, aku tak takon nang sampean. Menurut kacamatane Ahmad Dhani, ulama sing paling tinggi makom iku dudu sapa? Kayak apa sih, Mas? Bar seso walime kaya ngono ternyata ahlun nar. Ini yo. Ya apa ya? Berdasarkan awak dhewe iki masuk elek-elek ngene kan bapak para wali, Pak. Ya
kan? Aku ini Bapak Al Ghazali, Bapak Jalaluddin Rumi, Bapak Abdul Qadir Jailani. Sampean. Iya, aku ini Bapak para wali. Jadi aku berhak untuk berkata siapa ulama yang punya makom paling tinggi itu seperti apa? Seperti pertanyaan sampean kan? Jawaban. Ya. Lek menurutku ya, menurut saya ulama yang makomnya paling tinggi di sebuah negara atau sebuah area ya. Ulama yang punya makom paling tinggi adalah ulama yang tidak diam saja melihat ketidakadilan. Yang tidak diam saja melihat ketidakadilan. Jadi ketika ya, rungokno ya, ketika ada ulama yang diam saja melihat ketidakadilan, makomnya ndrosot langsung. Oh gitu. Jadi di mata saya, nang mataku, mereka bukan ulama sudah. Karena mereka diam saja melihat ketidakadilan. Iku lek jariku, jarimu lain yang belum aneh. Gitu. Tergantung Mas, tergantung makome sih. Lek sing makom-makom ecek-ecek iku ulama iku kudu fasih ngaji Quran, fasih kitab kuning. Ya. Sing ngono lah kelas-kelas ecek-ecek. Ya boleh saja. Enggak salah sih. Enggak salah. Jadi ulama itu apa misalnya hafal Al-Quran, ya kan? Misalnya hafal hadis, ya kan? Gimana caranya mengukur bahwa dia pernah hafiz itu caranya apa? Kan nggak gampang. Ada juga yang ngaku-ngaku kan belum tentu hafiz juga. Ada yang ngaku-ngaku. Atau dia harus lulusan sekolah agama misalnya, ya kan? Misalnya dia harus lulusan sekolah agama lah. Gus Dur itu tidak pernah lulus sekolah agama. Gus Dur itu hanya S1 aja enggak. Gus Dur itu enggak punya sertifikasi dalam ijazah S1 maupun S2 maupun apalagi S3 dalam bidang agama. Tapi bagi saya Gus Dur itu ulama nomor paling wahid. Di NU makom yang paling tinggi itu Gus Dur, enggak ada yang lain. Menurut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.